Selamat pagi, Ragam Indonesia kembali hadir menemani Anda dengan aneka informasi menarik. Kekayaan hayati Indonesia memang tak pernah habis untuk dieksplorasi. Aneka satwa yang hidup di darat maupun perairan Indonesia yang luas memang sangat menarik untuk dipelajari lebih mendalam. Nah sahabat, kita awali informasi pagi ini dengan aneka satwa khas Indonesia yang bercapit. Sahabat Ragam, pasti sudah tak asing lagi dengan kepiting kan? Hewan omnivora ini dikenal sebagai salah satu seafood populer di Indonesia. Kepiting merupakan binatang anggota Krustasea yang berkaki 10 dan dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek. Perutnya sama sekali tersembunyi di bawah dada. Tubuh kepiting dilindungi oleh kerangka luar yang sangat keras, tersusun dari kitin dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Kepiting diketahui mempunyai sifat bekerja sama dalam menyediakan makanan dan perlindungan bagi keluarga mereka. Dan selama masa pemijahan, kepiting-kepiting jantan akan mencarikan lokasi yang nyaman bagi kepiting-kepiting betina untuk melepaskan telur-telur mereka. Kepiting mempunyai 5 pasang kaki. Kaki yang pertama dimodifikasi menjadi sepasang capit dan tidak digunakan untuk bergerak. Insang kepiting terbuat dari plat-plat yang pipi, hampir mirip dengan insang udang namun dengan struktur yang berbeda. Kepiting biasanya berjalan dengan arah menyamping. Hal ini dikarenakan sendi-sendi kaki kepiting yang hanya memungkinkan cara berjalan kepiting yang lebih efisien ke arah samping. Salah satu kepiting yang berukuran besar adalah kepiting karaka. Kepiting yang satu ini lebih dikenal dengan sebutan kepiting Papua, karena memang asli berasal dari tanah Papua. Habitat hidupnya ada di pedalaman hutan bakau pesisir pantai. Masyarakat Papua pesisir pantai mencari karaka sebagai penghasilan utama, di samping-samping mencari ikan sebagai nelayan. Nelayan biasanya menangkap karaka di lubang-lubang pohon bakau yang banyak tumbuh di pinggir pantai. Kepiting karaka yang ditangkap biasanya yang memiliki ukuran besar. Ini karena rasanya lebih lezat bila dibandingkan dengan ukuran yang masih kecil. Kepiting karaka memiliki kandungan lemak yang rendah, juga kaya akan omega 3. Masyarakat Papua telah mengkonsumsi karaka sejak zaman nenek moyang mereka. Lezatnya daging karaka membuat banyak orang yang tergila-gila. Hal ini karena mereka yakin mengkonsumsi karaka lebih sehat ketimbang daging-daging lainnya. Pasokan karaka saat ini masih terbatas dari hasil tangkapan alam. Ini dikarenakan sulitnya hewan yang satu ini untuk ditangkarkan. Banyak olahan kuliner yang bisa dihasilkan dari kepiting karaka, di antaranya karaka bakar atau karaka asam manis. Rasanya, jangan ditanya lagi, pasti bikin liur menetes deh. Karena memiliki ukuran yang besar, jadi jangan kaget ya jika harga karaka cukup mahal jika dibandingkan dengan kepiting lainnya. Ternyata ada jenis kepiting yang capitnya mampu mengupas kelapa serta mematahkan batang kayu. Ini dia, kepiting kelapa. Kepiting kelapa atau yang lebih populer dengan sebutan ketam kenari merupakan antropoda darat terbesar di dunia. Kepiting ini dikenal karena kemampuannya mengupas buah kelapa dengan capitnya yang kuat. Tujuannya mengupas kelapa adalah memakan isinya sebagai makanan utamanya. Ukuran tubuhnya memang besar, seekor kepiting kenari dewasa bisa memiliki berat hingga 4 kg dan panjang tubuh mencapai 40 cm. Yang paling spektakuler, bentangan kakinya bahkan bisa mencapai 90 cm. Dengan ukuran dan kekuatannya membuat siapa saja yang melihatnya merasa ketakutan untuk menangkapnya. Kepiting ini dikagumi karena kekuatan, bahkan hewan ini bisa menyerang manusia jika terancam. Kepiting kenari termasuk binatang atraktif karena dapat mengangkat benda-benda berat yang menghalangi serta memanjat pohon kelapa yang tinggi. Kepiting kenari hidup sendiri alias tidak berkelompok. Mereka senang bersembunyi di bawah tanah atau celah-celah bebatuan. Pada siang hari mereka bersembunyi untuk berlindung dan mengurangi hilangnya air karena panas. Kepiting ini memiliki 5 pasang kaki, yang kaki terdepannya berwujud capit yang sangat kuat. Kaki kedua, ketiga, dan keempat digunakan untuk berjalan dan memanjat pohon. Sedangkan sepasang kaki terakhir berukuran sangat kecil dan digunakan untuk membersihkan saluran pernafasannya. Di kakinya terdapat bulu-bulu halus bercampur duri tajam sebagai alat pelindung dari serangan musuh. Kepiting kenari berbeda dengan kepiting pada umumnya. Mereka lebih banyak bersembunyi di dalam tanah atau di atas pohon kelapa. Hal ini karena mereka adalah makhluk nokturnal atau lebih sering beraktivitas di malam hari. Kepiting ini merupakan salah satu aset perikanan yang bernilai ekonomis tinggi. Namun sayangnya, kepiting ini mulai berkurang drastis populasinya.
Hal ini karena banyaknya perburuan yang kurang memperhatikan dampak lingkungan. Selain itu juga dikarenakan pertumbuhan kepiting kenari yang sangat lambat. Bayangkan, untuk mencapai ukuran dewasa saja dibutuhkan waktu setidaknya 4-5 tahun. Untunglah saat ini kepiting kenari sudah menjadi hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi Alam. Jika dahulu banyak orang berburu kepiting kenari, kini kepiting kenari mulai dijaga kelestariannya. Menangkap atau bahkan mengkonsumsi binatang unik ini bisa dikenai hukuman loh. Jadi, mari kita jaga si satwa unik yang satu ini ya. Dari kepiting terbesar, kita beralih pada salah satu jenis kepiting terkecil. Ini dia, yuyu. Yuyu atau kepiting sungai adalah jenis kepiting air tawar. Kata yuyu sendiri berasal dari bahasa Jawa, karena banyaknya populasi yuyu di Pulau Jawa. Yuyu mudah dijumpai di sungai, danau, dan persawahan, termasuk di parit-parit ataupun tanah basah di sekitarnya. Berbeda dengan kepiting laut yang kaki belakangnya berbentuk pipis seperti sirip, kaki yuyu semuanya memiliki ujung lancip. Tempurung yuyu umumnya berwarna kecoklatan, kehitaman, hingga ungu gelap. Mereka kerap memiliki lekukan seperti bekas terinjak tapak kaki kuda. Dan tepi tempurungnya terkadang memiliki beberapa duri kecil. Yuyu adalah hama bagi petani karena membuat lubang-lubang sarang di pematang sawah dan tepi saluran irigasi. Hal ini merugikan karena bocornya air yang dibutuhkan untuk mengairi sawah. Yuyu atau kepiting sungai menjadi incaran banyak hewan pemangsa. Namun, hati-hati jika Anda ingin mengkonsumsi yuyu. Konon dalam tubuh yuyu terdapat racun yang berbahaya jika tak bisa mengolahnya. Tak heran jika petani di Pulau Jawa juga sering memanfaatkan hewan bercapit ini sebagai umpan untuk meracun tikus sawah. Bercapit yang satu ini adalah lobster. Seperti halnya kepiting, lobster sangat disukai sebagai olahan kuliner laut karena dagingnya yang sangat nikmat dan gurih. Lobster merupakan salah satu hewan yang berbentuk unik seolah gabungan udang dan kepiting. Hal ini karena badannya yang panjang mirip udang, namun memiliki capit mirip kepiting yang besarnya hampir menyamai badannya. Namun ada juga beberapa jenis lobster yang bercapit relatif kecil atau bahkan tidak bercapit sama sekali. Lobster hidup di lingkungan berbatu, berpasir atau berlumpur di sepanjang garis pantai hingga ujung continental shelf. Lobster gemar menyantap makhluk hidup baik ikan, moluska, ulat atau tanaman hidup. Bagi sebagian orang, binatang bercapit yang satu ini merupakan hewan yang menakutkan dan mengerikan. Ya wajar saja, mungkin karena hewan ini berbisa dan memiliki tubuh yang sangar. Ya, dialah kalajengking. Padahal tidak semua kalajengking memiliki racun yang berbahaya bagi manusia loh sahabat ragam. Pada umumnya racun Arachnida ini berfungsi untuk melumpuhkan mangsa buruannya agar lebih mudah dimakan. Hal unik lainnya dari kalajengking adalah jika mereka terkena sinar ultraviolet ungu, maka tubuhnya akan berpendar atau menyala dalam gelap. Cara membedakan kalajengking yang berbahaya dan tidak berbahaya sebenarnya cukup mudah. Semakin besar capitnya dan semakin kecil ekornya, maka semakin rendah bisanya. Sebaliknya, jika semakin kecil capitnya dan semakin besar ekornya, maka semakin tinggi racun atau bisa dari kalajengking tersebut. Karena kalau capit besar, maka mereka berburu lebih banyak menggunakan capit untuk menahan mangsanya. Dan jarang menggunakan ekor juga sengatnya. Meski sangat menyakitkan, tapi kebanyakan sengatan kalajengking tidaklah berbahaya. Sengatan kalajengking paling serius bisanya dialami oleh anak kecil, lansia, dan hewan peliharaan. Sahabat ragam, kita beranjak ke Purbalingga, sebuah kota kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di bagian timur, serta Kabupaten Banyumas di bagian barat. Tepatnya, Purbalingga memiliki banyak industri yang memproduksi barang-barang berkualitas. Salah satu karya anak bangsa di kota ini adalah bulu mata dan rambut palsu, serta knalpot kendaraan bermotor yang merupakan transformasi dari industri kuali dan panci tembaga. Berikut informasi selengkapnya. Tak banyak yang tahu bahwa kota Purbalingga ini merupakan salah satu produsen rambut palsu dan bulu mata palsu terbesar di dunia. Produk-produknya bahkan telah diekspor ke kawasan Amerika Utara, Eropa Barat, dan negara-negara lain di Asia loh.
Ternyata sentra pembuatan rambut palsu yang ada di Purbalingga ini merupakan yang kedua terbesar di dunia setelah Gyeongju yang ada di Korea Selatan. Semakin penasaran dong bagaimana rambut palsu dibuat? Pembuatan wig dimulai dengan proses nyutik. Alat yang digunakan namanya usu. Kemudian rambut akan diritur atau disasak menggunakan jajaran besi-besi tajam. Setelah itu rambut dipilah sesuai ukuran. Kemudian lanjut deh dengan merapikan rambut sesuai alur agar tidak kusut. Proses terakhir adalah menjahit rambut sesuai model yang diinginkan. Harga wig yang terbuat dari bahan sintetis berkisar antara Rp75.000 hingga Rp150.000. Wig dari bahan rambut asli lebih mahal tuh. Harganya mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp1.000.000. Wig buatan Purbalingga tidak hanya dipasarkan di Indonesia loh. Wig ini sudah diekspor hingga ke beberapa negara di Amerika dan Eropa. Hebat bukan? Selanjutnya ada bulu mata palsu. Ternyata tak banyak industri rambut palsu yang bisa memproduksi bulu mata palsu yang berkualitas. Hal ini karena proses pembuatan bulu mata palsu memang membutuhkan ketelitian tinggi serta proses yang lebih sulit jika dibandingkan dengan pembuatan rambut palsu. Buat sahabat yang penasaran, yuk kita intip cara pembuatan bulu mata dan rambut palsu dari Purbalingga yang tersohor itu. Pertama-tama, menyiapkan bahan baku pembuatannya berupa rambut yang telah dipotong dalam berbagai ukuran. Selanjutnya rambut-rambut ini harus disusun per helai sesuai ukurannya. Ada 12 tahapan yang harus dilalui dalam proses pembuatan bulu mata palsu itu. Mulai dari memilih kualitas rambut manusia yang berkualitas sebagai bahan baku, knitting satu persatu helai rambut yang jumlah dan kerenggangannya harus persisi, kanan kiri masing-masing 61 helai dengan kerapatan 32 mm, sampai menempelkan bulu mata yang sudah jadi diproduksi pada tray dan dikemas untuk dipasarkan. Produk bulu mata palsu Purbalingga ini menggunakan rambut asli dan juga rambut sintetis sebagai bahan baku utamanya. Namun, bahan rambut asli dianggap lebih nyaman dipakai karena lebih lembut, ringan, serta alami. Selain menjadi sentra bulu mata dan rambut palsu, Purbalingga juga terkenal akan produksi knalpotnya. Produknya sudah mendunia, padahal hanya dibuat dengan mesin-mesin sederhana. Bahan dasar knalpot yang sering dipakai adalah drum bekas. Setiap drum harus dibongkar dan dibuka tutupnya. Plat drum kemudian diratakan dan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dari satu drum bisa menghasilkan 5-10 knalpot. Setelah didapatkan ukuran yang diinginkan, potongan-potongan drum tadi disambung dengan cara dikeling dan dibuatkan lubang saringannya yang terbuat dari pipa besi bekas yang bertujuan untuk keluar masuknya udara. Pipa saringan kemudian dirangkai pada tabung. Inilah sebenarnya fungsi dari knalpot, yakni sebagai penyaring emisi gas buang dari kendaraan. Dan dirangkai dengan serpihan-serpihan busa di sekeliling tabung knalpot yang disebut glass wool. Glass wool adalah serat sintetis yang berguna untuk meredam suara dan menyaring kotoran. Semakin padat glass wool yang dimampatkan, maka akan semakin sempurnalah peredamnya. Setelah itu disambung dengan bagian tutup knalpot dengan cara dilas. Sekarang kita beralih ke tahap akhir pengerjaan knalpot, yaitu tahap pengamplasan. Sisi luar tabung digosok hingga mengkilat. Semakin mengkilat maka knalpotnya akan semakin menarik dan meningkatkan harga jual. Setiap harinya sebuah industri knalpot di Purbalingga dapat menghasilkan 150 buah knalpot. Harga sebuah knalpot berkisar antara Rp50.000 hingga Rp200.000. Walaupun knalpot ini produksi rumahan, tapi memiliki kualitas yang bagus, serta sudah menembus pasar internasional. Sahabat, topeng adalah benda yang dipakai di atas wajah. Biasanya topeng dipakai untuk mengiringi musik kesenian daerah. Topeng di kesenian daerah umumnya untuk menghormati sesembahan atau memperjelas watak dalam mengiringi kesenian. Bentuk topeng bermacam-macam, ada yang menggambarkan watak marah, ada yang menggambarkan kelembutan, serta ada pula yang menggambarkan aneka macam makhluk. Topeng telah menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan peradaban manusia. Pada sebagian besar masyarakat dunia, topeng memegang peranan penting dalam berbagai sisi kehidupan yang menyimpan nilai-nilai magis dan suci. Ini karena peranan topeng yang besar sebagai simbol-simbol khusus dalam berbagai upacara dan kegiatan adat yang luhur. Walaupun kehidupan masyarakat modern saat ini tidak lagi menempatkan topeng sebagai unsur utama kehidupan,
Tetapi sisi misteri yang tersimpan pada kesenian topeng tetap mampu memancarkan kekuatan magis yang sulit dijelaskan. Berikut kami sajikan beragam kesenian topeng khas Indonesia dari berbagai daerah. Sahabat, bagi masyarakat Tionghoa, barongsai bukan sekedar seni hiburan semata, tapi juga memiliki makna spiritual. Barongsai dan liong merupakan tradisi wajib pada perayaan Imlek. Dalam kepercayaan warga Tionghoa, barongsai dan liong merupakan lambang kebahagiaan dan kesenangan. Pertunjukan tarian singa dan naga ini dipercaya bisa membawa keberuntungan atau hoki. Tari barongsai dikenal dengan gerakannya yang energik, menegangkan sekaligus menakjubkan. Tarian ini merupakan perpaduan keserasian dan dinamisasi gerak para penarinya yang atraktif dengan iringan musik tambur, gong, dan simbal. Para pemain barongsai kebanyakan berlatar seni bela diri, kungfu, dan wushu. Hal ini berkaitan dengan gerakan tariannya bergaya akrobatik, yakni dengan salto, meloncat, melompat, dan berguling. Barongsai biasanya digelar bukan hanya pada perayaan-perayaan seperti menyambut Imlek atau Cap Gome, tetapi juga digelar saat upacara-upacara penting lainnya seperti peresmian perkantoran, toko, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, upacara pernikahan, festival budaya, dan sebagainya. Secara keseluruhan, gerakan utama dari tarian barongsai adalah gerakan singa yang memakan amplop berisi uang yang disebut dengan istilah laishi. Proses memakan laishi ini biasanya berlangsung sekitar separuh bagian dari seluruh tarian barongsai itu. Selanjutnya ada ondel-ondel yang berasal dari Betawi. Ondel-ondel merupakan salah satu bentuk pertunjukan masyarakat Betawi yang sering tampil dalam pesta-pesta rakyat. Permainan boneka khas masyarakat Betawi ini berupa boneka raksasa yang dimainkan oleh seseorang yang masuk ke dalam boneka tersebut sambil menari-nari menuruti irama musik pengiringnya. Dalam menari, biasanya ondel-ondel ini berpasangan, boneka laki-laki dan boneka wanita. Ondel-ondel terbuat dari bila-bila bambu yang diberi pakaian dan perhiasan seperti pengantin. Ukuran tingginya sekitar 5 meter dengan diameter 80 cm. Wajahnya berupa topeng sepasang laki-laki dan perempuan bermuka seram. Menurut kepercayaan masyarakat Betawi, ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan ketentraman manusia dan juga sebagai kelengkapan ritual sesudah musim memotong padi. Namun, dalam perkembangannya, ondel-ondel digunakan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat atau penyambutan tamu-tamu terhormat. Ondel-ondel selalu ditampilkan berpasangan. Ondel-ondel laki-laki wajahnya berwarna merah dan ondel-ondel wanita wajahnya berwarna putih. Kadangkala beberapa pasang sehingga merupakan barisan ondel-ondel. Bentuknya ringan sehingga mudah dalam membawanya, di mana orang yang membawanya masuk ke dalamnya. Ondel-ondel ini sudah diwariskan secara turun-temurun sejak 5 generasi yang lalu loh sahabat ragam. Dalam pementasannya, ondel-ondel diiringi alat musik berupa kendang, kenong, dan trompet. Ondel-ondel ternyata masih bertahan hingga saat ini dan menjadi penghias wajah kota metropolitan Jakarta ini. Masih ada satu kesenian bertopeng lagi yang tak kalah unik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ragam Indonesia.